semua, apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan pembelajaran hari ini ya. Sebelum menjalankan pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian teks non-fiksi, jenis paragraf, informasi penting dalam teks non-fiksi, cara mengurangi konsep-konsep dalam teks non-fiksi, dan latihan soal. Pertama, teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan kenyataan, fakta, dan masuk akal bagi pembaca. Informasi dalam teks non-fiksi dapat ditentukan melalui pertama kali kita harus membaca teksnya dengan teliti. Yang kedua, menentukan gagasan pokok di setiap paragraf. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan berdasarkan gagasan pokok yang sudah kita tentukan. Kedua, jenis paragraf. Ada dua jenis paragraf yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf yang gagasan utama atau ide pokoknya ada di awal paragraf atau di kalimat pertama. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf yang gagasan utama atau ide pokoknya ada di akhir paragraf. Contohnya, kita lihat ya. DKI Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia dan pusat pemerintahan serta perekonomian negara Indonesia. Masyarakat lebih banyak yang memilih bekerja di Jakarta karena menganggap peluang lapangan pekerjaan lebih mudah daripada di desa. Setiap tahun, penduduk Jakarta semakin bertambah. Akibatnya, Jakarta menjadi kota yang ramai dan padat penduduk. Nah, di paragraf ini kita lihat yang Ibu tandai dengan bold atau kalimat yang lebih tebal itu adalah kalimat utamanya. Dijelaskan bahwa Jakarta adalah ibu kota negara, pusat pemerintahan, dan perekonomian. Lalu di kalimat penjelas yang lain dikatakan bahwa masyarakat lebih banyak memilih untuk bekerja di Jakarta karena ya tadi kalimat utamanya. Karena di kota Jakarta itu pusat perekonomian, pusat pemerintahan, dan lain-lain. Kita lihat contoh paragraf induktif ya. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, beras menjadi kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi setiap hari. Bahkan sebagian orang menganggap belum makan jika yang dikonsumsi bukan nasi, padahal masih banyak makanan pokok selain beras. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memperbanyak lahan untuk ditanami padi. Nah, dari paragraf ini kita lihat bahwa di akhir kalimat adalah pokok pikirannya atau ide pokoknya. Jenis paragraf induktif biasanya ditandai dengan oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, kalimat-kalimat yang muncul seperti itu di akhir paragraf menandakan bahwa paragraf itu adalah paragraf induktif. Yang ketiga, informasi penting. Informasi penting dalam teks non-fiksi yaitu didapat dengan cara meringkas. Ringkasan adalah bentuk singkat dari teks dengan mempertimbangkan isi dan tidak mengubah susunan informasi suatu teks. Ringkasan disusun oleh gagasan-gagasan pokok dari setiap paragraf. Jadi kalau digambarkan, kita lihat di sini ada suatu teks yang mempunyai 4 paragraf. Jadi kita ambil gagasan pokok dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Keempat kalimat pokok ini akan dijadikan satu menjadi ringkasan. Nah, itulah kita bisa mendapatkan informasi penting dalam suatu teks non-fiksi. Keempat, cara mengurangi konsep-konsep pada teks non-fiksi. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara meringkas paragraf atau cara mengurangi konsep-konsep pada teks non-fiksi. Saatnya kita langsung ke contoh soalnya ya. Di sini ada paragraf pertama. Akhir-akhir ini, media sosial menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Masyarakat menjadikan media sosial sebagai sahabat yang selalu menemani di setiap aktivitas mereka. Dalam setiap kesempatan, masyarakat cenderung berkeinginan untuk menunjukkan dirinya di media sosial yang mereka miliki. Hal itu mereka lakukan karena beberapa alasan.
misalnya ingin mencari perhatian orang lain. Di paragraf kedua, masyarakat juga menjadikan media sosial sebagai media untuk mempromosikan sesuatu produk. Media sosial seperti Instagram dipercaya dapat membantu pemilik usaha untuk mempublikasikan produknya kepada masyarakat luas. Dengan demikian, toko online terus berkembang hingga saat ini. Paragraf ketiga, meskipun demikian, banyak juga masyarakat yang memanfaatkan media sosial untuk sesuatu yang kurang baik. Perilaku buruk seperti penipuan sering terjadi di media sosial. Perilaku itu dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Oleh sebab itu, masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial yang dimilikinya. Nah, anak-anak, dari 3 paragraf itu, mari kita ringkas teks non-fiksi ini ya. Di paragraf pertama, kita bisa menyimpulkan, yaitu kalimatnya kalimat yang pertama, media sosial menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Di paragraf kedua, kita dapatkan ide pokoknya, yaitu masyarakat menjadikan media sosial sebagai media untuk mempromosikan suatu produk. Dan kalau kita perhatikan di paragraf ketiga, tadi ada kesimpulan oleh karena itu. Nah, kita bisa ambil kesimpulannya, masyarakat perlu bijak dalam menggunakan media sosial yang dimilikinya. Nah, dari ketiga ide pokok ini dapat kita ringkas nih anak-anak, yaitu media sosial menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Tidak sedikit masyarakat menjadikan media sosial sebagai media untuk mempromosikan suatu produk. Namun, masyarakat perlu bijaksana dalam penggunaan media sosial yang dimilikinya. Anak-anak bisa lihat bahwa paragraf ini adalah paragraf ringkasan yang terdiri dari ide pokok dari setiap paragraf. Tapi di sini anak-anak bisa menambahkan beberapa kata untuk menyambungkan kalimat supaya kalimat-kalimat ini menjadi paragraf yang utuh. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ibu tambahkan kata tidak sedikit dan ada kata namun. Nah, ini membuat kalimatnya menjadi paragraf ringkasan yang berkesinambungan atau nyambung ya anak-anak. Di sini ada teks non-fiksi terdiri dari berapa paragraf? Ya, pintar. Dari 3 paragraf juga ya. Jadi dari ketiga paragraf itu, anak-anak mengambil ide pokok di setiap paragrafnya ya. Dari ketiga ide pokok itu, anak-anak jadikan satu menjadi satu paragraf ringkasan.